Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 921. Saya seorang peramal. Meski ayahnya telah tiada selama bertahun-tahun, Cynthia Yandra masih mengingat suaranya yang hangat dan penuh kasih sayang saat dia digendong oleh ayahnya dan dibujuk untuk tidur ketika dia masih kecil. Ia merasa peramal tua di depannya ini memiliki suara yang sangat mirip dengan mendiang ayahnya. Keduanya memiliki suara ceria yang karena dia mengagumi dan mencintai ayahnya. Ketika Cynthia Yandra berusia 17 atau 8 tahun, ketika dia sedang mencari pacar, dia selalu menginginkan seseorang dengan suara yang menggelembung. Terutama anak laki-laki asing yang berbicara bahasa Inggris dengan aksen bubble. Menurut saya mereka sangat menarik. Cynthia Yandra segera merasa senang dengan lelaki tua aneh ini dan berkata dengan prihatin, "Pak tua, sepertinya kaki Anda baru saja terbentur. Biarkan saya memeriksa Anda untuk melihat apakah Anda terluka." Cynthia Yandra ingin mengangkat celana Adinata dan melihat kaki Adinata, tapi Adinata segera menghentikannya. Karena kulit Adinata menua, hanya bagian wajah, leher, dan lengannya yang mudah terpapar dunia luar yang dikerjakan, namun kakinya tidak dikerjakan. Dengan kata lain, jika Cynthia Yandra melihat kaki Adinata, dia akan segera mengatakan bahwa itu bukan kaki pria berusia 70 tahun, itu jelas kaki seorang pria muda. Adinata dengan cepat berkata, "Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya hanya menghindarinya dan tidak tertabrak." Mendengar perkataan Adinata, Zenirong langsung menjadi bahagia. Benarkah? Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Hebat! Cynthia Yandra memelototi Zenirong. Ada apa? Saya hampir menabrak seseorang. Dan saya bahkan setuju untuk pergi ke bagasi mobil saya dan mendapatkan uang tunai 10.000 yuan untuk meminta maaf kepada pria tua ini. Juga, nyalakan flash ganda, agar kamu tidak tertabrak dari belakang. Oh, ya. Zenirong segera masuk ke dalam mobil dan menyalakan lampu berkedip ganda, lalu pergi ke bagian belakang mobil dan mengambil uang tunai 10.000 yuan. Zenirong meletakkan uang tunai di tangan Adinata dan berkata, "Paman, saya minta maaf. Saya baru saja mengemudi dengan sembarangan. Saya tidak menyangka kamu akan keluar tiba-tiba. Ambil saja 10.000 yuan ini." Zenirong melihat Adinata mengenakan kacamata hitam dan ada tongkat penyangga orang buta di tanah, dan berkata lagi, "Paman, tidakkah kamu melihat? Ini benar-benar 10.000 yuan, kamu harus menyimpannya." Tapi Adinata menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya tidak memungut biaya." Cynthia Yandra juga berkata, "Pak tua, ambil saja uangnya. Jika Anda tidak menerima uangnya, kami tidak akan merasa nyaman." Cynthia Yandra sekarang menjadi wakil presiden sebuah perusahaan terdaftar, dan acara pribadinya juga berdampak pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu, Cynthia Yandra tidak ingin menimbulkan masalah karena masalah ini. Jadi akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikannya untuk selamanya dengan uang. Tapi Adinata berkata, "Saya hanya mengumpulkan uang dengan satu syarat." "Apa artinya?" Cynthia Yandra dan Zenirong sama-sama memandang Adinata dengan bingung. Adinata berpura-pura menyentuh lantai untuk menemukan sesuatu. Di mana merek saya?" Zenirong sangat pintar kali ini dan dengan cepat mengambil tanda Zoe Fortune Telling yang terbang dan membawanya kembali ke Adinata. Adinata memegang tanda itu di tangannya, mengetuknya, dan berkata, "Saya hanya menagih uang ketika saya memberitahu orang-orang tentang nasib mereka. Dan jika ramalan itu tidak akurat, saya tidak akan menagih Anda. Jika Anda ingin saya menerima uang itu, Anda harus membiarkan saya menghitungnya untuk Anda." Cynthia Yandra menganggap lelaki tua ini agak aneh, tetapi dia ingin memberikan kompensasi atas kejadian ini untuk menghindari masalah lebih lanjut. Kemudian dia berkata kepada Zenirong, "Rongrong, saya tidak percaya ini. Biarkan orang tua itu menceritakan nasibmu." Oh, Zenirong sebenarnya juga tidak percaya. Siapa yang masih percaya pada peramal di pinggir jalan di zaman ini? Masih orang buta. Zenirong melihat kostum buta Adinata, agak meremehkan kekuatan Adinata, dan berkata, "Paman, bagaimana kamu bisa meramal nasibku jika kamu tidak bisa melihatnya?" Adinata tersenyum dan berkata, "Berikan tanganmu." Zenirong mengulurkan tangannya, yang dipegang oleh Adinata dan membelainya dengan lembut. Zenirong terdiam, dan berbisik kepada Cynthia Yandra, "Dia bahkan tidak bisa melihat garis di tanganku dengan jelas. Bagaimana dia bisa menghitungnya hanya dengan menyentuhnya?" Cynthia Yandra menatap Zenirong dan menyuruhnya membodohinya sebentar, lalu lupakan. Dia sendiri tidak percaya pada kemampuan meramal lelaki tua di depannya. Adinata segera meletakkan tangan Zenirong dan berkata, "Kamu harus menjadi satu-satunya anak perempuan di keluarga. Kamu adalah satu-satunya anak di keluargamu, kan?" Adinata telah menjadi presiden perusahaan berkah Paja selama jangka waktu tertentu, jadi dia secara alami memiliki pemahaman tentang situasi keluarga sekretaris Zenirong. Zenirong dan Cynthia Yandra saling memandang dengan heran. Namun,
Zenirong tidak ingin percaya bahwa Adinata telah mengetahui hal ini. Wajar jika orang yang lahir di tahun 90-an seperti kita memiliki satu anak di rumah. Kecuali jika Anda dapat menebak apa yang saya lakukan dan status hubungan saya. Jika tidak, saya tidak akan percaya bahwa Anda adalah seorang master. Adinata tersenyum dan berkata, dilihat dari bacaan telapak tanganmu, hidupmu lancar, tanpa liku-liku. Pekerjaan yang kamu lakukan seharusnya relatif nyaman dan tidak terlalu melelahkan. Mungkin seperti asisten kantor atau sekretaris, kan? Zenirong menutup mulutnya karena terkejut. Tuan Yandra, tebakannya benar. Cynthia Yandra tiba-tiba sedikit terkejut, sepertinya lelaki tua buta ini memang punya sesuatu. Melalui kacamata hitamnya, Adinata memperhatikan perubahan ekspresi mereka berdua, dan melanjutkan. Mengenai status hubungan Anda, saya bisa menebak satu atau dua hal tanpa menggunakan membaca garis tangan. Karena kamu seorang sekretaris, imejmu pasti tidak buruk, tapi kudengar kamu sembrono dan bingung ketika sesuatu terjadi. Cowok yang kamu suka seringkali tidak pantas untukmu. Anak muda, aku menyarankanmu untuk lebih realistis dan tidak menyia-nyiakan masa mudamu. Ketika Adinata menjadi presiden perusahaan berkah paja, dia memperhatikan bahwa Zenirong ingin dekat dengannya dari waktu ke waktu. Seorang sekretaris kecil sebenarnya bermimpi menjadi istri dari CEO sebuah grup terdaftar. Itu terlalu berani untuk bermimpi. Zenirong sedikit tidak senang ketika seorang pria buta menunjuk pada titik sakitnya. Kamu bicara omong kosong. Aku sama sekali bukan wanita seperti itu. Kamu tidak tahu cara membaca wajah. Namun, Cynthia Yandra tersenyum. Zenirong telah bersamanya begitu lama. Apakah dia tidak tahu gadis seperti apa Zenirong itu? Dapat dikatakan bahwa kata-kata Adinata sepenuhnya merangkum Zenirong. Oleh karena itu, Cynthia Yandra, yang awalnya tidak ingin membaca peramal, berinisiatif mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan tua, tolong bantu saya melihatnya. Adinata telah menunggu saat ini. Jika dia ingin lebih dekat dengan Cynthia Yandra dan memiliki kesempatan untuk menanamkan pemikiran padanya, dia harus menemukan kesempatan untuk mendapatkan kepercayaannya. Adinata memegang tangan Cynthia Yandra dan berkata, garis karir Anda sangat kuat, yang menunjukkan bahwa kemampuan kerja dan kekayaan Anda jauh melebihi orang biasa. Namun, hubungan kalian tidak berjalan dengan baik. Seharusnya kalian berusia sekitar 30 tahun, namun kalian masih belum menikah. Cynthia Yandra dan Zenirong sama-sama terkejut, orang tua ini melihatnya dengan sangat akurat. Cynthia Yandra semakin percaya pada kemampuan lelaki tua di depannya dan bertanya, apa lagi? Adinata menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Anak malang, aku merasa ada rantai di awal garis hidupmu, yang berarti pemuda itu tidak beruntung. Jika tebakanku benar, orang tuamu pasti sudah lama pergi. Bab 922. Datanglah ke rumah Cynthia Yandra lagi. Cynthia langsung tercengang. Peramal tua ini sebenarnya menceritakan kisah pengalaman hidup Cynthia Yandra. Meskipun Cynthia Yandra adalah CEO paling terkenal dan cantik di Aurous Halls, tidak ada yang tahu pengalaman hidupnya. Bahkan Zenirong, yang memiliki hubungan paling dekat dengannya, tidak mengetahui kematian orang tua Cynthia Yandra. Zenirong melihat ekspresi terkejut Cynthia Yandra dan bertanya dengan heran. Tuan Yandra, apakah orang tuamu benar-benar sudah tiada? Ya Tuhan, bagaimana kamu bisa begitu muda? Menurut usia Cynthia Yandra, usianya baru sekitar 30 tahun, dan orang tuanya seharusnya berusia sekitar 60 tahun. Cynthia Yandra tidak menyangkalnya dan berkata kepada Adinata, Tuan tua, Anda benar-benar seorang master. Ya, orang tua saya meninggalkan kami sangat awal. Biar aku yang menghitungnya. Kamu seharusnya punya adik perempuan, kan? Adinata terus berpura-pura menjadi tongkat ajaib. Cynthia Yandra semakin mengagumi Adinata. Tuan tua, Anda luar biasa. Ya, saya juga punya saudara perempuan. Ya, aku disayangi oleh orang tuaku. Tapi saat itu adikku baru lahir dan belum sempat mengikuti orang tuaku. Berbicara tentang ini, Cynthia Yandra menjadi sedih. Ya, Diana Yandra selalu dibesarkan oleh Cynthia Yandra, dan tidak pernah dimanjakan oleh orang tuanya seperti gadis lainnya. Memikirkan Diana Yandra, Adinata tidak bisa tidak memikirkan Luotea. Situasi Luotea dan Diana Yandra serupa. Dia menemukan bahwa gadis yang tidak memiliki kasih sayang orang tua ini sangatlah sederhana dan polos. Luota adalah gadis yang sederhana dan konyol, sedangkan Diana Yandra relatif nakal, tetapi juga sangat sederhana. Adinata tidak tahan melihat Cynthia Yandra terlihat sedih. Dia merasa sangat kasihan pada Cynthia Yandra. Sekitar sebulan terakhir ini, Adinata sudah muak melihat Cynthia Yandra terbaring di ranjang rumah sakit, dan dia ingin Cynthia Yandra bahagia. Untuk membuat Cynthia Yandra bahagia, dia bersedia berurusan dengan seluruh dunia. Adinata dengan cepat berkata, kamu tidak perlu terlalu sedih, masalah ini mungkin tidak bisa berbalik. Pindahan? Cynthia Yandra merasakan makna tersembunyi dari kata-kata Adinata, dan bertanya dengan cepat. Pak Tua, apa yang dimaksud dengan titik balik? Apakah masih ada peluang bagi orang tua saya untuk bertahan hidup? Ibuku, aku melihatnya meninggalkan kami, tapi ayahku tidak. Mungkinkah itu ayahku? Adinata tidak ingin bercerita terlalu banyak tentang Qin Yueming saat ini. Karena menurut perkembangan masa depan, Cynthia Yandra sekarang harus percaya bahwa Qin Yueming sudah mati. Jika tidak,
Edward Su tidak akan tertipu untuk menikah di masa depan. Adinata mengulurkan tangannya dan berkata, rahasianya tidak boleh diungkapkan. Cynthia Yandra tidak sabar untuk mengetahui rahasia ini. Hidupnya berubah drastis sejak kematian mendadak ayahnya. Jika ayahnya tidak meninggal, dia akan menjadi Bai Fumei yang paling bahagia di Shenzhen. Bukan, di seluruh negeri. Dia tidak akan pernah bekerja sekeras yang dia lakukan sekarang. Datang ke Aurus Hall sendirian untuk menghadapi para bos besar dengan koneksi yang dalam dan dunia bisnis yang rumit. Cynthia Yandra melihat bahwa lelaki tua di depannya benar-benar ahli. Dia juga mendengar dari ayahnya dan Edward Su bahwa memang ada beberapa senior di dunia ini. Yoizi berkata bahwa itu mendalam dan mendalam, tetapi tidak semuanya bohong. Jadi, Cynthia Yandra membantu Adinata berdiri dan berkata, "Pak Tua, apakah Anda punya waktu? Saya ingin mengajak Anda duduk di kediaman saya." Inilah yang diinginkan Adinata. Adinata mengangguk, oke. Jadi, Zenirong mengantar mereka berdua ke villa Cynthia Yandra, lalu naik taksi dan pergi sendirian. Ketika dia datang ke rumah Cynthia Yandra di Aurus Halls lagi, Adinata dipenuhi dengan emosi. Adinata teringat pertama kali dia datang ke sini. Itu adalah hari dia menghabiskan hotpot bersama Cynthia Yandra dan Zheng Bin. Di rumah inilah Cynthia Yandra menyatakan cintanya kepada Adinata, dan Adinata setuju untuk bersama Cynthia Yandra. Rumah itu bergaya Cina yang familiar. Ketika dia datang ke ruang tamu, Adinata melihat TV Sony Z9G senilai 500.000 yuan. Adinata masih ingat ketika pertama kali datang ke sini. Dia dan Cynthia Yandra menonton The Great Gatsby di sini. Setelah Cynthia Yandra pulang, dia memakai sandalnya dan membuatkan Adinata sepanci longjing. "Tuan tua, Anda sudah minum teh?" Cynthia Yandra menyerahkan cangkir teh ke tangan Adinata. Takut dia tidak akan melihatnya. "Bagus." Adinata minum teh dan memandang Cynthia Yandra yang cantik, duduk di seberangnya. Cynthia Yandra sangat cantik dengan rok pendek menutupi pinggul berwarna merah. Bahkan sebagai seorang suami yang telah memiliki Cynthia Yandra berkali-kali, Adinata saat ini tidak bisa tidak tertarik padanya. Saat keduanya sedang minum teh, Cynthia Yandra tiba-tiba bertanya, "Pak Tua, Anda baru saja mengatakan bahwa keadaan orang tua saya sudah membaik. Apa maksud Anda? Apakah Anda sudah menemukan sesuatu? Bisakah Anda memberitahu saya?" Tapi Adinata masih menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Rahasianya tidak boleh bocor. Anakku, karena orang tuamu sudah lama meninggalkanmu, kamu juga harus menantikannya. Yang terpenting sekarang adalah kehidupan pribadimu. Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu tentang perasaanmu." Cynthia Yandra menyilangkan kakinya, mengambil kotak rokok, mengeluarkan rokok seorang wanita, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak punya perasaan, hanya karir." Tepat ketika dia hendak mengeluarkan korek api dan menyalakan rokoknya, Cynthia Yandra tiba-tiba berhenti. "Oh, maafkan aku, seharusnya aku tidak merokok di depanmu." Cynthia Yandra selalu mendominasi, dia memiliki status yang sangat tinggi di Aurus Halls. Dan pada dasarnya dia dikelilingi oleh sekelompok bawahannya. Meskipun dia juga presiden, Cynthia Yandra tetap menonjolkan diri di hadapan para bos besar. Anda dapat merokok jika Anda mau, dan melakukan apapun yang Anda inginkan, tanpa mengkhawatirkan siapapun. Namun, Cynthia Yandra khawatir peramal tua di depannya mungkin tidak menyukai bau rokok, jadi dia menyerah dan meletakkan korek api di atas meja. Apa yang tidak dia duga adalah Adinata memegang korek api di tangannya. Kemudian, saya melihatnya perlahan-lahan mengulurkan korek api tepat di bawah rokok tipis yang dipegang Cynthia Yandra. Bentak, Adinata menyalakan korek api. Cynthia Yandra tertegun sejenak, dan setelah 2 detik penuh, dia menghirup kuat-kuat dan menyalakan rokoknya. "Tidak masalah." Adinata meletakkan korek api dan tersenyum. Dia tidak perlu menyalakan rokok untuk Cynthia Yandra. Faktanya, dia tidak suka Cynthia Yandra merokok kecuali dia sedang minum. Setelah bersama Adinata, Cynthia Yandra jarang merokok lagi. Alasan mengapa Adinata menyalakan rokok untuk Cynthia Yandra adalah karena baru saja, pada tahun 2020, Adinata menolak menyalakan rokok untuk Cynthia Yandra. Baru saja, di pesta ulang tahun keluarga Wibisana, Cynthia Yandra memberi kesempatan pada Adinata dan dengan sengaja menghampiri Adinata dan meminta Adinata menyalakan rokok untuknya. Namun, Adinata, yang sombong pada saat itu, langsung menolak tanpa memberikan wajah apapun kepada Cynthia Yandra. Menyalakan rokok kali ini bisa dianggap sebagai kompensasi. "Terima kasih." Cynthia Yandra mengucapkan terima kasih kepada Adinata. Dia tidak terkejut bahwa Adinata bisa mengambil korek api dan menyalakan rokok untuk dirinya sendiri dengan gerakan yang begitu tepat. Ia juga pernah bertemu dengan beberapa orang tunanetra yang pendengarannya jauh lebih baik dibandingkan orang biasa, hal yang lumrah jika mereka melakukan hal ini melalui suara. Setelah jeda, Adinata bertanya, "Sudah berapa lama sejak kamu jatuh cinta?" Bab 923. Hidupkan kembali saat-saat manis. Adinata secara alami tahu segalanya tentang pengalaman emosional Cynthia Yandra. Sebelum Adinata, dia hanya memiliki satu pria, Edward Su. Namun, jika saya menanyakan pertanyaan ini dari sudut pandang orang asing dengan identitas berbeda, saya bertanya-tanya apakah akan ada jawaban yang berbeda? Cynthia Yandra bukanlah wanita yang pandai berbohong seperti jelita.
dan jawabannya tidak mengecewakan Adinata. Cynthia Yandra menghisap rokoknya dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku mengatakan bahwa aku belum pernah jatuh cinta, apakah kamu percaya?" Adinata mengelus jenggot palsunya, tampak berpikir. Cynthia Yandra berkata, Saya berusia 30 tahun ini, tetapi saya merasa belum pernah menjalin hubungan serius dalam hidup saya. Saya akui bahwa ketika saya berusia 20 tahun, saya memiliki seorang laki-laki. Saya tinggal bersamanya selama 3 tahun dan meninggalkannya ketika saya berusia 23 tahun. Selama 7 tahun, saya tidak berpegangan tangan dengan lawan jenis manapun. Adinata tahu bahwa pria yang dibicarakan Cynthia Yandra adalah Edward Su. Saat itu, ketika Cynthia Yandra menyatakan cintanya kepada Adinata di sini, dia sudah mengakui semua pengalaman masa lalunya. Cynthia Yandra adalah wanita yang terbuka, dia tidak suka menyembunyikan sesuatu. Akan lebih baik jika kita menjelaskan hal ini dengan jelas sebelum kita berkumpul. Setelah berkumpul, akan lebih baik menunggu Adinata mengetahuinya dan tidak ingin putus lagi. Cynthia Yandra adalah wanita yang cerdas. Dia tahu bahwa tidak ada tembok kedap udara, dan Edward Su adalah orang yang hebat. Jika Adinata benar-benar peduli, akan lebih baik untuk menjelaskannya sejak awal dan menghentikan semua orang untuk memulai. Lebih baik mencari tahu nanti, dan semua orang akan sedih jika putus setelah menjalin hubungan. Adinata berkata, "Baiklah, saya pernah menyentuh telapak tangan Anda sebelumnya dan saya sudah dapat melihat bahwa Anda hampir tidak memiliki hubungan emosional dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tidak apa-apa, kamu sudah 7 tahun melajang. Kamu lebih memilih sendiri daripada mendapat masalah. Cinta sejatimu akan segera muncul." Cynthia langsung gembira dan bertanya, Benarkah? Seperti apa rupa orang itu? Apa yang dia lakukan?" Adinata bertanya balik, Orang itu mungkin muncul dalam hidupmu baru-baru ini. Apakah kamu pernah bertemu seseorang yang kamu sukai baru-baru ini?" Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya. Saya menghadapi bos-bos berperut buncit sepanjang hari, atau karyawan saya yang bahkan tidak berani mengangkat kepala untuk melihat saya. Bagaimana saya bisa menyukainya? Aku baru saja bertemu dengan seorang anak kecil di pesta ulang tahun dan aku cukup menyukainya. Adinata sangat senang, dia tahu bahwa anak kecil yang dibicarakan Cynthia Yandra mengacu padanya. "Hei, aku tidak menyangka si cantik akan jatuh cinta padaku pada pandangan pertama." Sejujurnya, Adinata bahkan tidak jatuh cinta pada Cynthia Yandra pada pandangan pertama. Mungkin karena dia belum menghilangkan bayangan jelita saat itu. "Saat pertama kali kami bertemu, saya hanya berpikir Cynthia Yandra cantik." Adinata dengan cepat berkata, "Beritahu aku hari ulang tahun dan horoskopmu secepatnya." Cynthia Yandra memberitahu tanggal lahirnya. Adinata berpura-pura menghitung dan berkata dengan gembira, "Tahun ini kamu akan mendapatkan cinta yang telah lama ditunggu-tunggu. Dan hubungan cintamu akan dimulai hari ini. Bocah kecil yang membuatmu menyukainya kemungkinan besar adalah pria yang akan menghabiskan hidupmu bersamamu di masa depan." Cynthia Yandra membuka mulutnya lebar-lebar. Benarkah? Tapi anak kecil itu menolakku hari ini. Sekarang semua bos pengusaha besar di Aurous Halls telah melarangnya. Aku khawatir dia akan segera meninggalkan Aurous Halls dan tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu. Jelagi." Adinata terkekeh dan berkata, "Karena dia adalah pria yang ditakdirkan untukmu, kenapa kamu tidak bisa bertemu dengannya? Saya kira kamu akan segera bertemu, mungkin besok, dan lain kali kamu bertemu. Ketika saatnya tiba, mungkin dia akan bertemu memberimu kejutan besar." Besok pagi, Cynthia Yandra akan pergi ke perusahaan, menemui Adinata, dan kemudian mengetahui identitas Adinata. Adinata ingat ketika dia melihat Adinata di kantor CEO, dia sangat terkejut hingga dia langsung berlutut. Setelah keduanya bersama, Adinata bertanya pada Cynthia Yandra apakah dia merasa memalukan untuk berlutut padanya. Cynthia Yandra berkata, Tidak, karena saya wanita Anda, saya harus berlutut setiap malam, cepat atau lambat." Mampu menaklukkan CEO yang begitu bangga memberi Adinata rasa pencapaian. "Benarkah? Akankah aku bertemu dengan anak laki-laki bernama Adinata itu lagi? Aku sangat menantikannya." Cynthia Yandra dan Adinata menjadi semakin tertarik satu sama lain. Cynthia Yandra sangat suka mendengarkan Adinata berbicara. Dia menikmatinya tidak peduli apa yang mereka bicarakan. Karena itu seperti ngobrol dengan ayahmu sendiri. Keduanya mengobrol dari sore yang cerah hingga gelap. Di malam hari, Cynthia Yandra masih merasa belum puas. Dia merasa sangat nyaman berbicara dengan lelaki tua ini. Tidak hanya suaranya yang nyaman, dia merasa lelaki tua ini sangat memahaminya. Terlebih lagi, ketika lelaki tua itu berbicara dengannya, nadanya sangat lembut, seolah-olah dia sedang merawat anak atau kekasihnya sendiri. Jadi, Cynthia Yandra membujuknya untuk tetap tinggal. "Tuan, di mana Anda tinggal? Apakah jauh dari sini? Apakah nyaman bagi Anda untuk makan malam di sini? Saya bisa memasak beberapa hidangan sendiri." "Terima kasih, Pak Tua, atas suguhannya. Aku hari ini. Tolong." Adinata sudah lama tidak makan masakan Cynthia Yandra. Terakhir kali dia memakan masakannya, dia dikacaukan oleh wanita jalang itu, jelita. Adinata berkata, Saya adalah orang buta yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Hari ini saya tidur di jembatan layang dan besok saya tidur di jalan. Saya juga ingin mencoba masakan Anda." Cynthia Yandra berkata, "Dia Tuhan,
Ahli duniawi seperti Anda tidak punya tempat tinggal. Bagaimana kalau Anda tinggal di sini bersama saya untuk sementara waktu? Hidup bersamamu? Tentu saja Adinata berpikir begitu, tapi dia tidak mengatakannya secara langsung. Lagi pula, kamu adalah wanita lajang, dan aku sudah menjadi pria dewasa. Aku khawatir tidak nyaman tinggal bersamamu, kan? Cynthia Yandra berkata. Apa ketidaknyamanannya? Anda tidak dapat melihat apapun. Bahkan jika saya mandi tanpa menutup pintu, apa yang akan terjadi? Tuan, mohon tetap di sini. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Karena itu, Cynthia Yandra pergi ke dapur untuk memasak. Itu masih makanan kanton yang renyah dan empuk, dan mereka berdua minum anggur, seperti yang mereka lakukan saat mereka bersama di masa lalu, bersulang dan minum. Adinata meminum anggur dan memakan makanan yang dimasak oleh Cynthia Yandra, merasa dipenuhi dengan emosi. Pantas saja Rose tua melakukan perjalanan kembali ke masa lalu kapanpun dia punya waktu. Saya khawatir ini tidak sesederhana menjelajahi rahasia keluargahan. Kembali ke masa lalu, bisa bertemu orang-orang yang tidak bisa kamu lihat lagi di dunia nyata, dan melakukan hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan di dunia nyata. Perasaan ini sangat membuat ketagihan. Tanpa sadar, Cynthia Yandra sudah sedikit mabuk. Wajahnya merah, dia dengan lembut menyentuh dahinya dengan tangan gioknya, dan berkata sambil tersenyum. Pak Tua, kapasitas minum Anda bagus, saya bahkan sedikit mabuk. Adinata melirik botol anggur merah di depannya dan menyadari bahwa mereka sudah banyak minum. Kemampuan minum Adinata bagus, dan karena dia telah disuntik serum Mirakuru, minum anggur merah seperti minum air. Kapasitas minum Cynthia Yandra sudah dianggap yang terbaik di antara wanita, tapi sekarang dia tidak bisa menahannya lagi. Oh, aku juga mabuk. Aku sangat senang hari ini. Aku minum sedikit lagi. Ini sudah larut. Kamu harus berangkat kerja besok pagi, jadi kenapa tidak tidur lebih awal? Kata Adinata. Kalau begitu aku mandi dan tidur. Ya sudah, bagaimana kalau kamu mandi dulu? Cynthia Yandra bertanya dengan sopan. Adinata mendalami peran itu dan berkata, jika kamu tahu, aku buta. Aku tidak bisa mencucinya sendirian tanpa ada yang membantuku. Bab 924. Kesalahpahaman. Cynthia Yandra. Cynthia Yandra tidak ada hubungannya dengan Adinata. Dia juga bukan putra atau putrinya. Meskipun dia sangat mengagumi dan menghormatinya, dia tidak bisa memandikannya. Tentu saja, Adinata tidak bermaksud seperti itu sama sekali. Dia hanya tidak ingin mencucinya karena wajah dan lengannya ditutupi riasan. Segera setelah saya mencucinya, saya berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang pemuda berusia 20-an. Dan itu persis sama dengan yang dilihat Adinata Cynthia Yandra di siang hari. Bukankah dia akan takut setengah mati saat melihatnya? Cynthia Yandra tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia pergi mandi dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah Cynthia Yandra pergi tidur, Adinata tidak bisa tidur. Ding! Adinata sedang berbaring di tempat tidur, berguling-guling, ketika dia menerima pesan WeChat dari Han Xiaozong. Han Xiaozong, Etienne Brahmashen, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum kembali? Adinata mengetik balasan, saya tidur di sini hari ini. Han Xiaozong, biarkan aku pergi, kemajuanmu terlalu cepat. Pada hari pertama kita bertemu, kamu masih bertemu Cynthia Yandra sebagai peramal tua dan tidur bersama? Cynthia Yandra tidak begitu santai. Wanita, apakah kamu sedang bertengkar dengan dia? Adinata, jangan bicara omong kosong. Kami tidur di kamar terpisah. Mungkin kami melakukan percakapan yang lebih menarik. Ditambah lagi, dia mengira saya buta, jadi dia menahan saya semalaman. Han Xiaozong, karena kamu belum tidur, kembalilah secepat mungkin. Tim medisku sedang menunggumu untuk membantuku mengembangkan penawarnya. Han Xiaozong masih lebih cemas dan ingin mendapatkan penawarnya. Adinata mengabaikannya. Besok pagi, Cynthia akan pergi ke perusahaan, dan saya akan kembali besok pagi. Han Xiaozong membuat ekspresi patah hati. Saat ini, sudah jam 12.30 pagi, dan pada jam 3 pagi, Adinata masih belum tertidur. Dia takut tidur karena takut terjadi sesuatu pada Cynthia Yandra dalam mimpinya. Sama seperti terakhir kali dia bermimpi Cynthia Yandra tertembak. Dia adalah dewa, dan jika dia memimpikan sesuatu berulang kali, itu pasti akan menjadi kenyataan. Dia takut dia akan bermimpi tentang kecelakaan Cynthia Yandra lagi. Jadi untuk waktu yang lama, dia tidak pernah beristirahat sama sekali kecuali dia sangat mengantuk. Akhirnya, Adinata tidak bisa menahan kerinduannya pada Cynthia Yandra. Jadi dia keluar dari kamar, lalu diam-diam membuka pintu kamar Cynthia Yandra dan berjalan ke kamar Cynthia Yandra. Cynthia Yandra telah berbaring di tempat tidur dan tertidur selama beberapa jam. Adinata merasa Cynthia Yandra seharusnya tidur nyenyak setelah minum begitu banyak anggur, jadi dia berjalan mendekat. Kamar Cynthia Yandra tidak sepenuhnya gelap, ada cahaya biru di beberapa sudut kamarnya. Jenis cahaya ini sangat lemah, mirip dengan cahaya sekitar, dan tidak mempengaruhi tidur. Dengan bantuan cahaya biru lemah ini, Adinata melihat sisi wajah Cynthia Yandra yang tertidur. Memikirkan Adinata mengawasinya berbaring di tempat tidur seperti ini selama sebulan terakhir, pikiran muncul di hati Adinata. Adinata berjalan ke tempat tidur, memegang tangannya di luar, dan berkata dengan lembut, Cynthia, akhirnya aku bertemu denganmu lagi.
Aku sangat merindukanmu. Saat dia berbicara, Adinata tidak bisa menahan diri, dan hidungnya sudah sedikit sakit. Melihat profil cantik Cynthia Yandra, Adinata berkata dengan lembut, "Aku cinta kamu sayang." Mengatakan itu, Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium Cynthia Yandra. Adinata sangat mencintai Cynthia Yandra sehingga ketika Cynthia Yandra bangun, Adinata tidak bisa menciumnya. Tapi sekarang, Adinata tidak bisa menahan diri untuk melakukan ini. Tentu saja, dia hanya menciumnya dengan lembut dan tidak berani melakukan gerakan besar apapun, karena takut membangunkan Cynthia Yandra yang sedang tidur. Semenit kemudian, Adinata dengan enggan meninggalkan kamar Cynthia Yandra dan kembali ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Setelah mencium Cynthia Yandra, hati Adinata yang kacau akhirnya mulai tenang dan dia segera tertidur. Namun, yang tidak dia duga adalah dia berada di kamar Cynthia Yandra saat ini. Setelah Adinata pergi dan tidak bisa mendengar gerakan Adinata sama sekali, mata Cynthia Yandra tiba-tiba terbangun. Dia tidak tidur sama sekali sekarang. Sejak Adinata membuka pintu, Cynthia Yandra sudah bangun. Cynthia Yandra selalu berhati-hati, dan dia banyak minum hari ini. Namun, dia telah berkecimpung dalam komunitas bisnis Aurous Halls selama 7 tahun dan telah lama belajar bagaimana bertindak di biro minuman. Meskipun Cynthia Yandra mengagumi Adinata sebagai peramal, dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Lagi pula, kebetulan sekali dia menabrak seseorang dengan mobilnya. Dia adalah seorang ahli yang hanya bisa dilihat dalam 1 abad. Terutama, Cynthia Yandra selalu merasa bahwa Adinata sangat mirip dengan mendiang ayahnya. Oleh karena itu, dia telah tidur nyenyak, dan dia sudah bangun ketika Adinata membuka pintu sekarang. Namun, dia terus berpura-pura tertidur dan mendengkur pelan, membuat Adinata salah mengira bahwa dia sedang tidur. Cynthia Yandra ingin tahu apa yang akan dilakukan Adinata ketika dia memasuki kamarnya di malam hari. Jika Adinata akan mengambil keuntungan darinya dan memperkosanya saat dia sedang tidur, maka Cynthia Yandra pasti akan segera menolak dan memukuli lelaki tua itu. Namun, apa yang Adinata katakan tadi mengejutkan Cynthia Yandra. Bagaimana dia tahu namaku Cynthia? Meskipun keduanya berbicara dengan bebas sepanjang sore, Cynthia Yandra tidak pernah memberitahu pihak lain namanya. Mungkin Zeni Rong mengungkap gelar, Tuan Yandra, di sore hari. Tapi bagaimana pihak lain tahu tentang kata cantik? Tidak peduli seberapa meramalnya Anda bahkan tidak bisa menyebutkan nama Anda, bukan? Lalu pikirkan kata-kata yang baru saja diucapkan Adinata. Ya akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Aku sangat merindukanmu. Sayang, aku mencintaimu. Air mata Cynthia Yandra tiba-tiba jatuh. Satu kata keluar dari mulutnya. Ayah. Apakah itu ayah? Apakah kamu ayah? Ayah kembali menemuiku? Cynthia Yandra salah mengira Adinata adalah ayahnya. Lagi pula, dia tidak melihat kematian ayahnya dengan matanya sendiri. Jadi mungkin ayahnya benar-benar belum meninggal. Dan ayahnya dan dia sudah lama tidak bertemu, jadi sangat masuk akal jika dia mengucapkan kata-kata seperti, aku sangat merindukanmu. Dan, sayang. Satu-satunya hal yang sulit dijelaskan adalah ciuman Adinata. Ini adalah ciuman mulut ke mulut, umumnya ciuman kekasih. Tetapi dalam keluarga seperti keluarga Cynthia Yandra, ini bukanlah hal yang aneh. Seperti kata pepatah, anak perempuan adalah mantan kekasih ayahnya. Baik di dalam maupun luar negeri, banyak kasus ayah dan anak perempuan berciuman mulut ke mulut. Misalnya, Beckham dan putrinya, atau pembawa acara variety show Sean Ge dan putrinya yang berusia 26 tahun, terkadang berciuman di atas panggung. Dalam keluarga seperti keluarga Cynthia Yandra, Qin Yueming sangat mencintai Cynthia Yandra ketika dia masih kecil, dan terkadang menciumnya. Ayah, itu pasti suara ayah. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Mata Cynthia Yandra berkaca-kaca. Tapi kenapa dia berpura-pura menjadi peramal tua? Kenapa dia tidak mau mengenaliku? Hari ini, Adinata dan Cynthia Yandra banyak berbincang, terutama tentang cinta Cynthia Yandra. Adinata selalu merekomendasikan agar Cynthia Yandra pergi ke ibu kota dan mencari dokter bernama Kuo Yueming untuk melakukan operasi kecil, untuk menanamkan pikiran. Menanamkan secara mendalam pemikiran tentang dirinya dan kekasihnya yang menjadi tua bersama ke dalam pikirannya. Cynthia Yandra pernah curiga bahwa lelaki tua ini adalah agen yang disewa oleh Dr. Kuo Yueming. Ayah pasti punya sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena ayah tidak mau mengenaliku sekarang, aku tidak akan memberitahunya lagi. Ayah, putriku sangat merindukanmu dan sangat mencintaimu. Bab 925. Rencana cerdas ayah. Cynthia Yandra sebenarnya mengira Adinata, yang menyamar sebagai peramal tua, adalah ayahnya Qin Yueming. Tak heran jika suara yang dihasilkan Adinata menggunakan mikrofon analog sangat mirip dengan suara Qin Yueming. Ditambah dengan kata-kata Adinata yang tidak bisa dijelaskan tadi, siapa lagi di dunia ini yang menganggap Cynthia Yandra sebagai harta karun? Sekarang, hanya ada Qin Yueming. Adapun Edward Su, Cynthia Yandra tahu betul bahwa Edward Su, sebagai orang terkaya di kota Shen, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Cynthia Yandra adalah wanita yang cerdas. Dia menyadari bahwa ayahnya pasti memiliki sesuatu yang tidak dapat diungkapkan, jadi dia menolak untuk mengenalinya. Oleh karena itu, dia tidak pergi ke kamar pihak lain untuk mengeksposnya sekarang.
Dia telah menunggu selama 10 tahun penuh dan tidak mau menunggu lebih lama lagi. Dengan air mata kebahagiaan di matanya, Cynthia Yandra berbaring di tempat tidur, dan sebelum dia menyadarinya, dia akhirnya tertidur lelap. Ding dong ding dong. Saat itu pagi, tidak lama setelah Cynthia Yandra tertidur, dia mendengar nada dering ponselnya. Cynthia Yandra menjawab telepon dengan mengantuk. Siapa ini? Suara Cakravat datang dari sisi lain telepon. Tuan Yandra, saya Cakravat. Saya bersulang untuk Anda di pesta ulang tahun Nyonya Wibisana kemarin. Cynthia Yandra berkata, oh, dia mengenal ayah Cakravat dan telah minum bersamanya beberapa kali. Tuan Muda Vat menelepon pagi-pagi sekali. Apakah ada yang salah? Cynthia Yandra bertanya. Cakravat berkata dengan cemas. Tuan Yandra, apakah Anda ingat Adinata, menantu keluarga Wibisana? Kemarin kami mendukung keluarga Wibisana dan memotong mata pencahariannya. Anak ini lari ke gedung Anda pagi ini. Saya kira aku ingin membalas dendam padamu. Mendengar ini, Cynthia Yandra membuka matanya karena terkejut dan terbangun sepenuhnya. Kamu Adinata? Bocah laki-laki yang dia temui kemarin dan jatuh cinta pada pandangan pertama? Cynthia Yandra ingat apa yang dikatakan, ayahnya, kemarin dan kagum. Ya Tuhan, bukankah ayahku seorang programmer? Apakah dia benar-benar mempelajari ramalan selama 10 tahun terakhir? Kok perhitungannya begitu akurat? Kemarin, ayahku berkata bahwa Adinata dan aku akan bertemu lagi, dan hari ini kita memiliki kesempatan lagi. Cynthia Yandra sangat gembira dan menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir, ada penjaga keamanan di pintu masuk gedung. Dia tidak bisa masuk. Cakravat berkata dengan cemas. Anak itu memiliki sebuah kartu di tangannya dan sudah naik. Mungkin dia menyembunyikannya di lantai perusahaanmu sekarang. Jika kamu naik, hidupmu akan dalam bahaya. Apa? Kok dia punya kartu perusahaan kita? Cynthia Yandra duduk karena terkejut, dan selimut yang menutupi tubuhnya terlepas, memperlihatkan bahunya yang harum seputih akar teratai. Cakravat terus memberitahu Cynthia Yandra bahwa Adinata mencuri jam tangan keluarga Wibisana senilai 5 juta, dan itu pasti kartu akses yang dibeli dengan uang, hanya untuk menunggu kesempatan membalas Cynthia Yandra. Setelah Cynthia Yandra mendengar ini, dia menjadi khawatir dan menelepon Zenirong dan memintanya untuk segera datang ke perusahaan. Aku pun segera bangun, mandi sebentar, dan berganti pakaian. Sebelum pergi, dia mengetuk pintu kamar tamu tempat tinggal Adinata. Bang, Tuan Tua, apakah Anda sudah bangun? Saat ini, Cynthia Yandra ingin memanggil seseorang sebagai ayah. Dia belum pernah menelepon orang seperti itu selama 10 tahun. Adinata tahu bahwa Cynthia Yandra akan pergi ke perusahaan pagi ini, jadi dia bangun pagi-pagi. Baiklah, aku sudah bangun. Silakan masuk, kata Adinata. Cynthia Yandra membuka pintu dan melihat Adinata berpakaian, masih mengenakan kacamata hitam, duduk di samping tempat tidur. Kamu memakai kacamata hitam pagi-pagi sekali. Kamu pasti tidak ingin aku melihatmu. Ayah, kamu pasti ayahku. Cynthia Yandra diam-diam berpikir bahwa dia telah berada di dunia bisnis begitu lama, dan dia tahu cara membaca kata-kata dan emosi orang, dan sekilas dapat mengetahui bahwa pihak lain sengaja menyembunyikan penampilannya. Adapun sosoknya, Adinata dan Qin Yueming sebenarnya hampir sama. Mampu melahirkan putri bertubuh tinggi seperti Cynthia Yandra dan Diana Yandra yang memiliki tinggi 1,7 meter. Sosok Qin Yueming terbilang tinggi di kalangan pria Tiongkok. Namun, kini Adinata telah disuntik serum Mirakuru. Dia tidak hanya lebih tinggi, tetapi juga secara fisik lebih kuat dari orang biasa. Sosok Adinata persis seperti seorang atlet yang kuat. Qin Yueming adalah seorang programmer. Setelah menjadi bos, dia masih sedikit kurus dan tidak sekuat itu sama sekali. Apakah kamu sudah berolahraga selama 10 tahun terakhir sejak ayah meninggalkan kita? Cynthia Yandra melihat tubuh Adinata dan bertanya-tanya. Hal ini bukan tidak mungkin. Cynthia Yandra berkata, Tuan Tua, Anda benar-benar seorang peramal yang baik. Saya baru saja menerima telepon. Adinata, menantu yang saya cintai kemarin, sekarang ada di perusahaan saya. Adinata tersenyum dan mengelus janggutnya. Seni Zhou sungguh ajaib dan tidak dapat diprediksi. Anda tidak boleh ragu sejak awal. Anda harus mencatat dengan cermat setiap kata yang saya ucapkan kepada Anda. Cynthia Yandra tersenyum, tidak lagi bertingkah seperti CEO wanita sebelumnya, tetapi seperti seorang putri yang berperilaku baik, dan berkata, sejujurnya, kemarin kamu terus merekomendasikan kepadaku seorang dokter bernama Kuo Yueming di Beijing untuk melakukan implantasi pemikiran cinta. Aku pernah curiga bahwa kamu adalah wali rumah sakit itu. Adinata tidak bisa berkata-kata. Saya tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan sepanjang hidup saya, dan bahkan menganggap uang sebagai sampah. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya seperti ini? Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda benar-benar bersama orang bernama Adinata itu, menurut Anda berapa lama Anda bisa bersama? Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Cinta dalam masyarakat modern sangat rapuh. Jarang sekali berpegangan tangan dan pergi seumur hidup. Meskipun saya sangat mendambakan cinta seperti itu, saya tidak dapat menjamin itu. Buktinya, saya bisa melakukannya. Adinata berkata, ya, cinta anak muda saat ini memang sangat rapuh. Mereka putus di setiap kesempatan, entah itu masalah besar atau kecil.
Saya pikir karena Anda yakin bahwa orang lain adalah cinta dalam hidup Anda harus menanamkan pemikiran di benak Anda bahwa Anda ingin menjadi tua bersama mereka. Inilah sebabnya saya merekomendasikan Dr. Kuo Yueming kepada Anda. Saat ini dia adalah satu-satunya orang di Tiongkok yang dapat melakukan ini. Nah, aku harap kamu serius mempertimbangkan lamaranku. Aku berjanji, kamu akan bahagia karenanya. Kuo Yueming menanamkan pemikiran ke dalam Anastasia dan itu sangat sukses. Jadi Adinata ingin dia menanamkan pemikiran lain ke dalam Chintya Yandra tentang menjadi tua bersama Adinata. Setelah implan berhasil ditanamkan, apapun yang terjadi, termasuk apa yang terjadi pada Chintya Yandra dan remaja laki-laki berusia 18 tahun, Chintya Yandra tidak akan lagi mencari kematian dan dapat bangun. Chintya Yandra berkata, Tuan tua, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Adinata tidak datang untuk bergabung dengan saya. Saya mendengar bahwa dia membeli kartu akses perusahaan kami dan sekarang bersembunyi di perusahaan kami. Sepertinya dia ingin membalas dendam padaku. Pembalasan dendam? Adinata berpikir sejenak, pasti Cakravad yang mengatakan omong kosong ini. Adinata tersenyum dan berkata, ya apakah itu untuk membalas dendam padamu atau untuk menjalin hubungan baik denganmu? Kamu akan tahu kapan kamu pergi ke perusahaan. Chintya Yandra berkata, baiklah, kalau begitu saya akan pergi ke perusahaan sekarang. Tunggu saya di rumah. Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya dan datang menemani Anda sesegera mungkin. Omong-omong, apakah Anda punya ponsel? Berapa nomor ponsel atau ID WeChat Anda? Adinata menyentuh iPhone 12 dan iPhone 18 di sakunya dan menggelengkan kepalanya. Tidak,